Oke, teman-teman, selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran teman-teman ya untuk di acara webinar yang discussion group. Dan tema kali ini juga yang narasumbernya itu ada Mas Adil Zidan Bamualif, Exos. Dia founder TEDx UIN Jakarta. Salah satu organisasi non-profit ini dia memang fokus untuk ngebahas soal 3 topik utama ini, dari teknologi, entertainment, dan desain. Tapi seiring berkembangnya zaman, mereka udah mulai bahas ke seluruh aspek di kehidupan ini gitu. Kemudian selanjutnya ada sustainability growth, di mana kita mau teman-teman di TEDx UIN Jakarta ini terus berkembang bersama gitu ya, jadi ketika mereka masuk di TEDx UIN Jakarta itu nggak cuma mempelajari hal yang mungkin udah dipelajari sama organisasi-organisasi yang mereka ikuti sebelumnya gitu. Kita mengajak mahasiswa-mahasiswa di kampus, orang-orang di sekitar untuk bisa punya kesadaran. Mungkin mereka selama ini cuma kepikiran di kepalanya doang, gue mau ngelakuin sesuatu, gue mau berbuat sesuatu, tapi entah itu nggak berani, entah itu nggak punya wadahnya gitu ya. Makanya gue mau di sini TEDx UIN Jakarta itu bisa memberikan social impact untuk masyarakat sekitar gitu. Banyak orang-orang yang menyepelekan soal mental health gitu ya. Jadi gue rasa saat itu kita sangat penting untuk ngebahas soal mental health, di mana mungkin saat ini yang lebih aware soal mental health mungkin cuma atau masih di generasi kita aja di Gen Z. Kita mau ngajak orang-orang yang mungkin dia nggak punya tempat, nggak punya teman, ataupun nggak punya keluarga untuk bisa jadi wadah cerita mereka gitu ya. Jadi dimensi dari topik yang dibawakan juga sangat kompleks dan sangat majemuk gitu ya. Ada yang membahas soal logical thinking, ada yang bahas soal art, ada yang bahas soal terorisme, dan masih banyak lagi gitu ya. Organisasi itu pasti punya masalah gitu ya, sekecil apapun organisasi pasti punya masalah. Dan kita merasa bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita berkomunikasi, ya itu udah sesuai gitu. Tapi yang namanya manusia, semua manusia itu berbeda-beda, jadi kita harus pahami gitu ya. Pertama, gimana cara kita berkomunikasi dengan tim kita. Mungkin kalau mengidentifikasi penyebab masalah dengan menganalisis melalui urutan peristiwa, faktor-faktor yang mempengaruhi, sama akar masalah yang mendasarinya gitu ya. Di awal udah take the first step aja gitu, nanti sisanya akan berjalan sendirinya. Kayak gitu sih. Ya, kalau kira-kira ada yang mau nanya? Kira-kira apakah saat menjalankan organisasi ini ada kesenjangan di antara orang-orang yang mempunyai background yang seperti keahlian gitu ya, sama orang-orang itu yang beginner gitu, Kak? Iya, jadi kesenjangan enggak ya, karena kita namanya di mahasiswa pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu pasti gitu, itu yang pertama. Jadi kita istilahnya saling mengisi, jadi nggak ada istilahnya namanya kesenjangan. Nah, ini adalah untuk salah gitu ya. Jadi ketika nanti kalian udah masuk ke dunia profesional, udah masuk kerja, itu mungkin nggak ada toleransi. Kalau kalian punya kesalahan tuh akan dimaklumi gitu kalau di dunia kerja gitu. Kalau boleh tahu nih, why-nya Kak Adil nih dalam membangun TED
TED di Indonesia ini apa sih, dan kalau boleh tahu prospek kedepannya nih kayak gimana? Aku berharap banget kalau TED ini nanti audiensnya bisa lebih higher, bisa lebih wider lagi, karena ini bagus banget. Aku kayak kapan ya ada di Indonesia gitu, kayak akhirnya ini merupakan terobosan bagus banget sih, kayak gitu aja sih. Why aku bikin TEDx Jakarta itu berdasarkan keresahan pribadi sih, karena mungkin yang tadi aku udah jelasin gitu ya, aku ketika masih maba, masih polos, nggak tahu harus ngapain gitu ya, bingung kan, clueless sih kita mau organisasi itu gunanya buat apa gitu ya, manfaatnya untuk apa, dan kita mau masuk organisasi yang seperti apa gitu. Ingin bertanya apakah ada konflik di dalam organisasi TEDx dengan anggotanya dan bagaimana cara menangani? Iya. Iya. Seperti yang tadi gue jelasin ya, konflik masalah tuh pasti ada aja gitu ya. Karena ini juga organisasi tingkat kampus yang mana kita juga baru kenal di saat kita masuk organisasi itu gitu ya. Jadi secara latar belakang pun, secara sifat pun kita baru kenal gitu sama mereka. Jadi kita Oke, tutup aja dengan membaca alhamdulillah. 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 Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Adil.